Wuh. Bapak Jokowi, rakyat siap menyambut Bapak. Indonesia siap menyambut Joko Widodo. Secara keseluruhan warga masyarakat Kabupaten Ngada begitu senang, begitu bangga akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Karena jujur saja Bapak, sejak Republik Indonesia merdeka kami mungkin baru kali ini dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Sangat luar biasa gembira, Pak. Saya dari Boawai lagi keo jauh-jauh ke sini untuk ketemu Bapak Jokowi. Bangga campur terharu, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa soalnya tadi aku berdesakan sama warga sampai nyaris jatuh di got. Ladies and gentlemen, please welcome Joko Widodo. Luar biasa, luar biasa. Pak Jokowi sudah 99% pulih dan siap keliling Indonesia menyambut rakyat. Dan provinsi yang pertama yang dikunjungi adalah NTT. Kenapa NTT? Kita bahas, guys. Saya langsung ke Bang Freddy. Bang Freddy, ini sebentar lagi udah masuk bulan Juni. Kapan tepatnya Pak Jokowi mulai safari? Dan pertama, ke daerah mana rencananya? Nah, ini dia. Bang Freddy, agendanya akan seperti apa nih nanti, Bang? Ya, kita belum tahu persisnya tanggal berapa dan lokasinya juga, tapi memang sudah ada beberapa alternatif tempat. Yang paling menguat itu sepertinya ke NTT. Ke NTT, provinsi yang paling mencintai Jokowi selain Papua, sudah jelas NTT. Ya, karena NTT ini banyak yang berubah drastis selama 10 tahun pas Pak Jokowi memimpin, ya. Nah, kita bahas, guys. Ya, di NTT di tangan Presiden Jokowi. Ini fakta, ya. Ini fakta yang terjadi. Fakta yang sesungguhnya terjadi di NTT sebelum Pak Jokowi memimpin. Ya. Lihat jalannya. Itu fakta, guys. Itu realita yang terjadi. Jadi Indonesia pernah punya cerita. Ada sungai yang meluap, ya begini cara melewatinya. Karena tidak ada jembatan. Ya. Jadi antara satu wilayah ke wilayah lain itu terputus. Kalau banjir bandang. Tapi berubah, ya, semenjak Pak Jokowi menjadi presiden. Presiden Jokowi membangun Jalan Nasional Trans Timur sepanjang 314 km. Ia juga membangun Jalan Perbatasan Indonesia Timur Leste sepanjang 179 km. Kehadiran jalan ini memudahkan mobilisasi dan pengangkutan barang dari satu daerah ke daerah lain jadi semakin mudah. Alhasil, perbedaan harga yang signifikan di setiap daerah dapat diatasi perlahan. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh infrastruktur konektivitas yang memadai. Salah satu contoh infrastruktur yang telah rampung dibangun dalam jembatan Benenain di Kabupaten Malaka. Tadi, guys. Jembatan sepanjang 125 meter ini bermanfaat dalam mempercepat pemulihan arus perekonomian di jalur pada lintas selatan timur, Malaka, Belo. Selain itu, terdapat 13 jembatan kecil di Kabupaten Kupang yang juga telah rampung. Ya, jembatan banyak dibangun, bukannya jalan raya, jembatan juga Ini kita lagi di dibangun. tengah-tengah sebuah jembatan megah sepanjang 320 meter. Nama jembatan ini adalah Jembatan Petuk. Dan jembatan ini direncanakan pembangunannya sejak tahun 1980. Wow. Tapi itu hanyalah rencana yang dibuat oleh para mantan. Dan semenjak naiknya Bapak Presiden Jokowi, jembatan ini mulai dibangun tahun 2015 dan selesai tahun 2017. Hanya dalam waktu 2 tahun selesai, tuntas. Tapi apakah hanya jalan dan jembatan? Tidak, tentu saja, ya. Sudah pasti akan ada pelabuhan karena NTT itu provinsi kepulauan, ya.
sudah pasti wajib ada pelabuhan, dan itu yang Jokowi paham. Presiden Jokowi baru saja meresmikan terminal multipurpose Waikelamu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan dibangun supaya apa? Supaya segala kebutuhan dari warga NTT tidak melambung tinggi, guys. Jadi semua itu diatasi. Misalnya kenapa harga di NTT mahal, Papua mahal, banyak penyebabnya, dan semua mulai diatasi. Misalnya pendistribusiannya, ya, semua disiapkan pemerintah. Pendistribusian dari antar pulau ke pulau lewat pelabuhan diselesaikan oleh pemerintah. Ya, ini memang membangun jalan, yang membangun fisik, tetapi dampaknya ke masyarakat. Ya, dampaknya ke masyarakat ini yang paling luar biasa. Bang Boy pernah ke NTT, bahkan ke Labuan Bajo langsung ya. Jadi itu Bang Boy agak paham ya. Waktu itu Bang Boy di bulan-bulan akhir ya. Jadi waktu itu gersang, perbukitan tuh kayak tandus. Tapi ternyata kalau datang bulan 4 itu hijau semua. Berarti ada kalanya kalau musim kemarau memang sekering itu. Makanya NTT butuh bendungan, dan Pak Jokowi menyiapkan 4 bendungan raksasa dan 3 bendungan lain. Jadi total 7, guys ya. Di NTT selama 10 tahun ini sudah selesai 4 bendungan. Roteklot, Raknamo, Napun Gete, dan tadi Temep. 4 bendungan gede-gede. Yes. Kita harapkan dengan adanya air yang ada di waduk, yang ada di bendungan, petani bisa meningkatkan produktivitasnya, yang mungkin setahun biasanya 1 bisa 2, atau yang 1 langsung bisa 3, karena airnya ada. Air kunci bagi NTT, air vital sekali bagi NTT. Oleh sebab itu bendungan memang paling banyak kita bangun di NTT, bukan di provinsi yang lain. Ya, jadi Pak Jokowi tahu banget, misalnya provinsi ini apa yang dibutuhkan banget, provinsi ini apa yang dibutuhkan banget. Pak Jokowi paham banget. Ya, ini bendungan. Ya, tetapi ada yang menggoncang dunia. Di era ya, bahwasanya untuk supaya orang sakit, Pak Jokowi juga sediakan rumah sakit terbesar di NTT. Pak Jokowi membangun rumah sakit terbesar di NTT. Ya, ini sudah dibangun. Yang maksud Bang Boy adalah sampai setingkat dunia adalah selain membangun berbagai infrastruktur seperti jalan nasional, bendungan, dan jembatan, Presiden Joko Widodo juga mengembangkan industri pariwisata. Di bawah kepemimpinannya, Labuan Bajo disulap menjadi destinasi wisata yang sangat indah. Pemerintah mulai Nah, ini hijau kan, guys? Tapi teman-teman mungkin coba perhatikan beberapa foto-foto yang lain. Pasti akan ada yang coklat. Ya, karena beda bulan akan beda kondisinya di sana. Data kawasan ini membenahi akomodasi untuk wisatawan, penambahan infrastruktur di sejumlah titik, hingga memperdaya sumber daya manusia serta kesenian lokal. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menjadikan Labuan Bajo sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Iya, betul. Itu betul ini ya. Lihat. Pede. Pak Jokowi pede. Well, it is as promised by President Widodo. He said we come on the ship and we don't think anymore too much about the economy and the problems and security and the plans. And he's absolutely right. It's a very, very good idea to clear your head so that you can go back to work refreshed. Now romantic. And romantic. Yeah, no, it's beautiful actually. So we're lucky it's not raining today. So quite happy, and it's our first time here in Labuan Bajo. So yeah, just very happy to be on this boat and something different for the ASEAN Summit. Pak Jokowi yang berhasil menyulap ya pertemuan KTT ASEAN yang begitu kaku ya, yang begitu ya protokoler, tapi disulap dengan bersahaja, dengan menikmati keindahan. Jadi ngobrolnya itu penuh dengan canda mungkin ya, penuh dengan obrolan yang ringan supaya intinya tersampaikan. Kadang-kadang kalau sudah ngobrol dengan secara protokoler
dengan wibawa negara masing-masing. Kadang-kadang ego itu kuat, tapi kalau ini kan wah, menikmati pemandangan, sunset, ya, pulau-pulau di sekitar, NTT pernah jadi saksi seperti ini, ya, dalam sejarah. Itu kan keren banget ya. Makanya rakyat NTT itu begitu mencintai Pak Jokowi, sangat-sangat mencintai. Abang dari NTT? Saya dari Pulau Alor, NTT, Nusa Tenggara Timur. Pulau Alor, ya. Oke, ini di kediaman Bapak Jokowi. Benar sekali. Siap. Apa yang paling berkesan dengan Bapak Jokowi? Sebelum dia berakhir masa jabatan November 2024, saya bilang Pak Jokowi, belum pernah kabupaten kami, Kabupaten Alor, utara negara Timur Leste, Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka, belum ada presiden yang ke sana, kecuali Pak Jokowi. Yes, ada. Itu ada videonya guys ya, saat Pak Jokowi datang ke Pulau Alor, ya tempatnya Alor Boy. Dari mana nih Bapak? Dari Timor. Amanatun, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT. Baik. Ini sudah sowan Pak Jokowi? Sudah. Bertemu beliau? Bertemu. Bagaimana perasaannya? Kami sangat senang karena beliau tetap sebagai orang tua yang telah menerima kami dengan baik. Dan apa yang kami sampaikan, beliau menerima dan meresponnya dengan baik. Ya. Dan Bang berasa rasa cintanya rakyat NTT ke Pak Jokowi tersampaikan ke Pak Jokowi. Makanya ketika kita mendengar NTT menjadi provinsi pertama yang dikunjungin, ya kita nggak bisa tampilkan, memang sedekat itu, ya sedekat itu rakyat NTT ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi merasakannya guys. Ya, Pak Jokowi merasakannya. Ini beberapa kejadian saat Pak Jokowi, ya ada di NTT, dan ya tentu saja hadiah sepeda ketika ngasih pertanyaan ke anak-anak, ya kasih kan. Jokowi itu namanya Iriana. Ini Riana, betul kan? Feeling saya bener tuh. Anak-anakku semuanya ada yang ngapal Pancasila? Halo. Oh, tadi tunjuk pertama. Ini maju. Ini kayak Bu Jokowi waktu kecil. Pancasila. Belum deh. Ngobrol sama Pak Presiden. Nama, kelas berapa, SD di mana, ya nama. Riana Aprilia Kesnai. Nama siapa? Riana Aprilia Kesnai. Riana Aprilia Kesnai. Riana Aprilia. Iya, Iriana. Riana. Kesnai. Kesnai. Nah, Riana, bener kan? Kalau Bu Jokowi itu namanya Iriana. Ini Riana, betul kan? Feeling saya bener tuh. Riana, oke, Riana. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. SD di? SD Negeri Oinino. SD Negeri? Oinino. Oinino. Oinino, ya. Langsung. Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini fenomena yang terjadi ya. Yang kalau Pak Jokowi hadir satu daerah, pasti sesi ini akan ada. Lagi, sesi bermain bola guys. Kapan terjadi seperti ini? Dengan lihat mukanya Pak
Bapak Presiden gembira sekali bermain bola di tempat ini walaupun dengan diguyuri oleh hujan lebat. Sangat bahagia Pak. Seumur hidup saya selama ini Presiden memang sering kali kunjung ke sini. Baru kali ini saya bisa berjabat tangan dengan Presiden karena bermain bola bersama Presiden lagi. Pemain-pemain legend yang mendunia yang bisa bertaraf internasional di sini juga belum tentu bisa bermain bersama Presiden. Ya, permainannya sangat bagus dan saya juga bangga. Tolong dicari siapa yang tega membobol Pak Jokowi itu. Tolong cari siapa namanya. Dapat mencetak gol ke gawangnya Pak Presiden. Bapak orangnya. Bapak berani-beraninya. Sungguh luar biasa, dari istana jauh-jauh datang bermain dengan kami di desa sini, di Batu Cermin. Istilahnya permainan kekeluargaan lah. Rasa persaudaraan yang begitu tinggi di antara kami bersama Bapak Presiden. Itu kebahagiaan kami. Kami bangga sekali bisa bermain bersama Bapak Presiden. Yang paling penting gembira dan sportif, yang paling penting itu. Pertandingan persaudaraan, persahabatan, yang paling senang Pak Gubernur senang, Pak Bupati senang, semua pemain senang, yang paling penting itu. Masuki lagi. Ya mungkin nanti nggak bisa main bola bareng lagi ya. Tapi mungkin akan ada kayak di Binjai kemarin guys, saat Pak Jokowi hadir yang ngasih penyuluhan tentang jeruk ya. Nanti sesuai dengan omongan dari Perda Manik, mungkin kayak rumput laut, budidaya rumput laut kan. Pak Jokowi pasti ngasih beberapa hal untuk supaya hasil dari rumput laut itu yang terbaik ya. Dan ini adalah sedih nih, siap-siap sedih. Saat Pak Jokowi ngasih pesan perpisahan kepada rakyat NTT guys, ini dia. Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi atas masa pelayanan selama 10 tahun. Kami minta terima kasih banyak karena atas kehadiran Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Kami bersyukur dan punya pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat. Terima kasih buat Pak Jokowi yang sudah bersama-sama dengan kami masyarakat Kabupaten Alor yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami. Kami turut bersukacita sekali. Terima kasih. Hanya mau sampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak ke sini. Ini dalam waktu yang mungkin singkat, tapi kami masyarakat Alor sangat senang karena di masa-masa masa tugasnya Bapak menyempatkan diri datang di Alor, khususnya Kalabahi. Terima kasih. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon pamit, ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor. Perpisahan yang manis ya saat itu. Dan siaplah NTT ya, Pak Jokowi akan datang lagi ke daerah Anda. Bersyukur sekali, bangga sekali ya. Thank you banget guys ya, kita terus support Pak Jokowi, kita support kita sebagai rakyat yang sangat mencintai dia. Lepas dari embel-embel partai dan sebagainya, emang rakyat saat ini sedang membutuhkan sosok pemimpin yang seperti Pak Jokowi ya, untuk supaya bisa terus menjadi teladan bagi semuanya. Thank you guys, bye bye.